Nah, di sini kita lanjut pertanyaan kelima, yaitu budaya dan pariwisata yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu bagian budayanya. Nah, ini adalah kebudayaan dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Jadi, pakaian adatnya tampilannya kurang lebih seperti ini, dan tarinya itu tari saudati dan banyak tari lainnya. Dan rumah adatnya itu disebut rumah Krong Bade, dan senjata tradisionalnya disebut dengan rencong. Nah, budaya atau adat istiadatnya itu ada Peotron Aneu, Jakbah Tanda, Meugang, Tulak Bala, Peusijiwe, Kanduri Pangule. Dan bahasa yang digunakan di Aceh ialah bahasa Aceh sebanyak 76%. Lanjut ke Sumut, Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara ini kaya akan budaya sebab banyak etnis yang terdapat di Sumatera. Ada Melayu, Batak, dan pendatang. Nah, semua etnis ini memiliki kebudayaannya masing-masing. Namun, umumnya yang menjadikan ciri kebudayaan dari Sumatera Utara itu pakaian adatnya seperti ini, yaitu dari Batak. Lalu tarinya itu tortor. Nah, tari tortor itu ada tortor Toba, tortor Simalungun, tortor Pak-Pak Dairi, tortor Karo. Jadi, setiap suku Batak itu dia memiliki ciri khas dari tari tortornya masing-masing. Namun secara garis besar tari itu disebut dengan tari tortor. Nah, rumah adatnya itu disebut dengan rumah bolon. Jadi, rumah adatnya itu ada di Matang Raya, rumah adat bolon Batak Simalungun. Dan senjata tradisionalnya itu pisau surit. Nah, makanan khasnya yang ada itu arsi ikan mas, dan ciri khas makanan dari Sumatera Utara itu dia pedas dan asin. Untuk bahasa yang digunakan secara umum, untuk di tempat-tempat umum menggunakan bahasa Indonesia, namun jika sesama sukunya seperti Batak ketemu Batak akan menggunakan bahasa Batak. Namun lebih besar menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut ke Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat ini rumah adatnya disebut rumah gadang. Lalu senjata tradisionalnya disebut kari, dan tarinya ada tari payung, tari piring, tari indang, tari pasambahan, dan pakaian adatnya kurang lebih seperti ini. Dan saat menikah, anak daro akan menggunakan suntiang. Bahasa daerah yang digunakan yaitu bahasa Minang, tetapi setiap daerah memiliki dialeknya masing-masing. Seperti dialek Bukit Tinggi akan berbeda dengan dialek di Padang Panjang, akan berbeda dengan dialek di Solo. Jadi setiap tempat memiliki dialeknya masing-masing, tapi tetap yang digunakan bahasa Minang. Lalu Riau, Pekanbaru. Pakaian adatnya kurang lebih seperti ini tampilannya. Lalu tarinya itu ada tari joget lamba, yaitu tari pergaulan muda-mudi yang sangat populer dan disegani. Lalu ada tari tanda sebati, merupakan jenis tari pergaulan yang digarap dengan memanfaatkan perbendaharaan unsur-unsur gerak tari Melayu. Lalu ada rentak musik Melayu yang mengiringinya. Lalu ada tari makan siri, biasanya disebut tari persembahan, yang digunakan untuk menyambut tamu atau pembukaan acara-acara tertentu. Nah, tarian ini menggambarkan bahwa orang Melayu Riau menghargai hubungan persahabatan dan kekerabatan. Terakhir ada tari japin, merupakan makna adab sopan santun, sikap hormat dan memuliakan orang lain. Nah, untuk rumah adatnya tampilan seperti ini, dan senjata tradisionalnya itu adalah pedang janawi dan badi. Jambi. Pakaian adat Jambi
seperti ini, dan salah satu tariannya yaitu tarian Sekapur Sirih. Rumah adatnya disebut dengan rumah panjang dan senjata tradisionalnya yaitu keris, dan budaya atau sudut adat istiadatnya yaitu tradisi berburu sumbun, tradisi ma'anta, tradisi malam berinai, tradisi makan kelung, tradisi kendurisko, dan tradisi kumau. Sumsel, Sumatera Selatan. Pakaian adatnya disebut aisan gede, dan salah satu tariannya itu tari Putri Bekuse. Nah, rumah adatnya disebut dengan rumah limas dan senjata tradisionalnya keris. Adat istiadat yang berjalan di Sumatera Selatan yaitu ada ngobeng, sedekah rame, tradisi tepung tawar, bekarang iwa, tradisi lepas burung. Selanjutnya yaitu Bengkulu. Pakaian adatnya seperti ini, lalu salah satu tariannya itu disebut tari bidadari. Rumah adatnya disebut rumah rakyat, dan senjata tradisionalnya keris. Nah, adat istiadat yang ada di Bengkulu itu ada tabot, kedurai agung, sedekah rami, salah satu upacara adat Bengkulu, lalu buang jong dan bayar sat. Lampung. Pakaian adatnya seperti ini pakaian adat saat pernikahan, lalu salah satu tariannya itu tari melinting. Rumah adatnya disebut dengan nuwo bala dan senjata tradisionalnya ialah badik. Adat istiadatnya yaitu ngamba beka, jujur, ngumbai lawo, gawi, balimau, dan tayuhan. Selanjutnya kita masuk ke Pulau Jawa. Yang pertama Provinsi Banten. Nah, pakaian adatnya seperti ini. Lalu salah satu tariannya yaitu tari topeng dan rumah adatnya disebut kesepuhan. Senjata tradisionalnya kujang. Adat istiadat yang ada di Banten yaitu seni bela diri, pencak silat, debus, rudat, kumbruk, tari saman, tari topeng, tari cokek, dongdong, palingtung, dan lojor. Selanjutnya DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta pakaian adatnya seperti ini. Salah satu tariannya yaitu tarian Yapong seperti yang digambar, lalu rumah adatnya disebut rumah kebaya dan senjata tradisionalnya golok. Makanan khas dari DKI Jakarta yaitu kerak telur. Nah, budaya atau adat istiadatnya ada nyorok, ondel-ondel. Ondel-ondel itu biasa digunakan saat pengantin laki-laki akan mendatangi rumah perempuan pada saat hari pernikahan. Lalu ada tenjidor, silat beksi, lenong, palang pintu, dan tari lenggang nyai. Selanjutnya yaitu Jawa Barat, ibu kotanya Bandung. Pakaian adatnya seperti ini. Jadi umumnya pakaian adat yang ada di Jawa itu, di Pulau Jawa itu menggunakan batik. Lalu tariannya salah satunya itu tari merak. Rumah adatnya disebut Keraton Kesepuhan Cirebon. Nah, senjata tradisionalnya kujang. Nah, untuk Jawa Barat ini kebudayaannya didominasi oleh dua kebudayaan utama, yaitu kebudayaan Sunda dan kebudayaan Cirebon. Kebudayaan Sunda berkembang di Tataran Sunda, Tanah Pasundan, dan Tanah Priangan. Sedangkan kebudayaan Cirebon berkembang di daerah bekas Kepresidenan Cirebon kawasan bagian utara, dan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Sunda. Selanjutnya yaitu Jawa Tengah. Pakaian adatnya seperti ini, salah satu tarian yaitu tari Bambangan Cakil. Rumah adatnya disebut dengan rumah joglo dan senjata tradisionalnya yaitu keris. Nah, Jawa Tengah ini adat istiadatnya yaitu ada pertunjukan seni sendrat Ri Ramayana, keris senjata tradisional khas Jawa, ritual kirap 1000 apem, gamelan Jawa, tari serimpi yang merupakan kesenian klasik khas Jawa, dan kesenian wayang kulit. Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pakaian adatnya seperti ini. Lalu salah satu tariannya itu tari serimpi dan rumah adatnya disebut bangsal kencono dan rumah joglo. Senjata tradisionalnya itu keris. Dan adat istiadatnya itu upacara labuhan,
wayang kulit, karawitan, sendera tari Ramayana, sekatenan, dan batik Jogja. Selanjutnya kita masuk ke bagian pariwisata yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, ini adalah air terjun Renah, sungai besar di Jambi. Lalu ada air terjun Bidadari di Sumatera Selatan. Ada air terjun Blangkolam di Aceh. Air terjun Lubuk Bigau di Riau. Air terjun Putri Malu di Lampung. Air terjun Sipiso-Piso di Sumatera Utara. Lalu ada Benteng Kuto Besak di Sumatera Selatan, Bukit Kayangan di Jambi. Lalu ada Bukit Serelo di Sumatera Selatan, Cagar Alam Sibolangit di Sumatera Utara, Candi Muara Takus di Riau, Danau Dendam Tak Sudah di Bengkulu, Danau Gunung Tujuh di Jambi, Danau Ranau di Sumatera Selatan, Danau Singkarak di Sumatera Barat, Danau Toba di Sumatera Utara, Funland Mickey Holiday. Nah, ini berada di Sumatera Utara, tepatnya di Brastagi di dekat Bukit Gundaling. Lalu ada Istana Maimun di Sumatera Utara, terletak di Medan dan merupakan ikon dari Sumatera Utara itu sendiri. Lalu ada Jam Gadang di Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi. Lalu ada Jembatan Pedestrian dan Menara Gentala Arashi. Jadi ini adalah jembatannya. Jembatan ini adalah jembatan untuk pejalan kaki dan ini adalah Menara Gentala Arashi. Lalu ada Lembah Harau di Sumatera Barat, Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Nah, jadi pada saat terjadi tsunami Aceh pada tahun 2004, Masjid Raya ini tetap berdiri kokoh dan sekarang menjadi ikon dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Selanjutnya Museum Tsunami Aceh. Lalu Pantai Aimani di Sumatera Barat, Pantai Gigi Hiu di Lampung, Pantai Longa di Aceh, Pantai Paris Panjang Bengkulu, lalu ada Pantai Pasir Putih di Lampung, Pulau Penyu di Jambi, Pulau Setan di Sumatera Barat, Puncak Mas di Lampung, lalu ada Riau Fantasi di Riau, lalu ada Rumah Pengasingan Bung Karno di Bengkulu, Taman Nasional Waikambas di Lampung, Wisata Danau Raja di Riau, Wisata Pulau Jemur di Riau, Wisata Sungai Kampar di Riau. Nah, itulah destinasi atau pariwisata yang ada di Pulau Sumatera, mulai dari Aceh sampai ke Lampung. Selanjutnya wisata yang ada di Pulau Jawa. Nah, yang pertama ada air terjun Cikaso di Sukabumi, lalu ada air terjun Madakaripura, lalu di sini ada air terjun Tumpak Sewu di Lumajang, ada Gunung Bromo dan Semeru. Nah, ini salah satu destinasi yang paling diminati oleh muda-mudi. Lalu ada Bukit Jadi di Madura, Bukit Panembongan di Kuningan, Bukit Sikunir di Dieng, Candi Borobudur Magelang, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Lalu ada Candi Penataran di Blitar, Candi Prambanan di Jogja, Gili Ketapang, lalu Goa Maharani di Lamongan, Green Canyon di Pangandaran, lalu ada Grojogan Sewu Tawangmangu di Karanganyar, lalu ada Gunung Kelut di Kediri, Gunung Tangkuban Perahu di Bandung, Museum Sempurna di Surabaya, lalu ada Karimun Jawa,
Kawah Ijen Banyuwangi, Kawah Putih di Bandung, kawasan wisata Culo di Kudus, Kebun Raya Bogor di Bogor, lalu ada Kepulauan Seribu, tepatnya di termasuk daerah administrasi DKI Jakarta. Lalu ada Keraton Surakarta Hadiningrat. Lalu ada Kota Lama Semarang, lokasi wisata Baturaden, Jalan Malioboro di Yogyakarta, Monas di DKI Jakarta, Monumen Simpang 5 Gumul di Kediri, lalu ada Museum Kereta Api di Ambarawa, Pantai Anyer di Banten, Pantai Banyu Tibo di Pacitan, lalu Pantai Karangjahe Rembang, Pantai Karangpandan di Cilacap, Pantai Mengganti di Kebumen, Pantai Nampu di Wonogiri, Pantai Pangandaran Jawa Barat, Pantai Papuma di Jember, Pantai Plengkung Gilen Banyuwangi, lalu Pantai Ujung Genteng Sukabumi, Patung Buddha Tidur di Mojokerto, Pulau Biawak di Indramayu, lalu Pulau Panjang di Jepara, Pulau Sempu di Malang, Taman Bunga Nusantara Cianjur, Taman Nasional Baluran Situbondo, Taman Wisata Air Panas Guci, Telaga Serangan Magetan, Telaga Warna Dieng, Trans Studio Bandung di Bandung, Trekking Gunung Merbabu, Ujung Kulon di Banten, Wisata Bahari Lamongan. Nah, itulah tadi pariwisata yang ada di Pulau Jawa. Sekianlah hasil dari penjelasan saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Saya Yustika Amanda. Bila ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.